Sejumlah ormas Laskar Pemuda Adat Dayak dan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi damai di persimpangan Lembuswana Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam aksinya, massa mendesak kepolisian segera menangkap Edi Mulyadi karena telah menghina warga Kalimantan. Selain berorasi, massa aksi juga menggelar ritual pemotongan babi dan ayam yang melambangkan bahwa masyarakat Kalimantan terdiri dari berbagai suku dan agama dan tersebar di seluruh tanah Kalimantan. Peserta aksi damai juga menggelar tarian yang menyimbolkan kemajemukan masyarakat Dayak menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. 8 truk yang diduga membawa barang ilegal dihadang ratusan warga desa Lalang Batubara, Sumatera Utara setelah bersandar di dermaga C Pelabuhan PT Pelindo Kuala Tanjung. Truk diduga bermuatan ratusan ton barang ilegal asal Malaysia, diantaranya sepatu bekas, obat-obatan, dan daging. Polisi akhirnya datang ke lokasi untuk membawa truk ke Mapolres Batubara guna mencegah penjarahan. Namun warga menolak dan tetap ngotot membawa ke kantor Bea Cukai hingga ricuh. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk mengendalikan massa. Jadi kita bawa aja ini, kita proses ke Polres, ya. Nanti tahapan prosesnya kami. Ini Pak, Bapak membuktikan Bea Cukai itu ada ataupun tidak di situ, boleh aja dibawa motor di sana. Warga berharap agar polisi maupun Bea Cukai Kuala Tanjung segera mengusut tuntas dugaan penyelundupan barang ilegal karena meresahkan. Sementara hingga kini, pihak Bea Cukai Kuala Tanjung belum bisa dimintai konfirmasi terkait isi barang yang dibawa truk-truk yang dihadang warga. Evakuasi sopir truk yang terjepit di dalam kabin berlangsung dramatis. Petugas berusaha mengevakuasi korban dengan hati-hati karena separuh tubuh sopir terjepit kabin. Setelah memakan waktu sekitar 20 menit, petugas gabungan dari Basarnas Unit Borobudur, Damkar, dan polisi dengan sigap akhirnya berhasil mengevakuasi sopir truk. Kemudian tim merespon kita ke lokasi kurang lebih 10 menit dari pos Basarnas Borobudur. Sampai di sana kita melakukan evakuasi bersama tim SAR gabungan. Korban berhasil kita evakuasi kurang lebih 20 menit dari kita sampai. Korban berhasil kita evakuasi dengan selamat. Kemudian korban kita bawa ke RSUD Tegar Magelang. Insiden kecelakaan terjadi pukul 4 dini hari saat truk bermuatan es datang dari arah Jogja menuju Magelang lantaran mengantuk sopir kehilangan kendali dan menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah gudang semi permanen di Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Gudang penyimpanan alat percetakan di Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan terbakar di tengah permukiman padat penduduk. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran terletak di gang sempit. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kondisi rumah sekarang kan bukan rumah tempat tinggal tapi jadi gudang. Jadi semua barang-barang yang belum terpakai, bukan tidak terpakai ya, belum terpakai kita simpan di sini. Jadi dan alat-alat kerja saya, kebetulan saya kerja di Ratusan lansia terpaksa mengantri di bawah terik matahari untuk menggesek kartu sembako di rumah dinas Lurah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Walau di rumah seorang lurah, antrean tanpa protokol kesehatan yang ketat dan berpotensi penularan COVID-19. Tanpa adanya jaga jarak dan petugas yang mengawal, warga yang kebanyakan lansia mengantri untuk mendaftar pembagian sembako di rumah dinas Lurah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka menggesek kartu sembako untuk pembagian pada hari Minggu tanggal 30 Januari mendatang. Padatnya antrian tanpa adanya prokes yang baik mengkhawatirkan warga. Apalagi saat ini penularan COVID-19 kembali meningkat. Selain itu banyak lansia yang memilih beristirahat di pojok-pojok rumah karena kelelahan mengantri. Kan waktu minggu yang duluan tuh kita dipanggil semuanya tuh ada 1000 orang kali untuk mendapatkan ATM. Nah sekarang geseknya nanti hari Minggu baru dapat sembakonya katanya.
Belum tahu juga deh. Keluar virus COVID-19 gitu, Bu? Takut lah. Ada lah was-was, makanya kita minggir ke sini. Makanya kita minggir. Harusnya sih dibagi 2 tempat gitu, jadi nggak numplek di sini semua. Kayak kemarin itu. Kayaknya petugasnya nggak tangkap gitu loh. Numplek di itu. Ratusan mama berebut minyak goreng murah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Stok 5.000 liter minyak goreng habis dalam waktu hanya 1 jam. Baru kali ini di sini yang tidak bisa ngantri, tidak bisa. Mama ini berdesakan sambil berebut jatah minyak goreng murah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tingginya harga minyak membuat emak-emak ini pantang menyerah demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Karena ramainya pembeli, stok minyak goreng 5.000 liter yang disediakan habis hanya dalam waktu 1 jam. Oh, 28 untuk 2 liter Kak ya. Oke. Jadi harga minyak goreng di pasaran seperti apa rupanya Kak? 19.000 Saat ini? $19. 19.000 sampai 40.000. Penemuan kerangkeng berisi manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara yang ditangkap KPK membuat heboh. Kerangkeng tersebut diakui merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Inilah tampak luar kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana par angin-angin di Desa Raja Tengah yang ditangkap tangan KPK. Dalam rumah yang tertutup pagar tinggi ini, terdapat temuan yang mengejutkan, yakni ruangan kerangkeng besi berisi 27 manusia. Dugaan awal, mereka yang berada dalam kerangkeng adalah para pekerja perkebunan sawit yang menjadi korban perdagangan orang. Namun warga sekitar mengaku, kerangkeng di dalam rumah Bupati ini merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Warga juga membantah adanya dugaan penyiksaan para penghuni kerangkeng. Gimana? Awalnya karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak terbit rencana ini. Tapi karena udah setuju semua kami pihak keluarga, jadi ditanggapi lah sama Bapak ini, direhablah anak kami sama mantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dipungut biaya, limper pun nggak ada Pak. Sama-sama minta izin ini. Saat ini kerangkeng di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif terbit para angin-angin sudah dikosongkan. Para penghuni sel telah diambil keluarganya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Polisi membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kerangkeng manusia ilegal di rumah Bupati Langkat nonaktif yang ditangkap KPK. Polisi masih menepis dugaan kerangkeng dibuat sebagai penampungan perdagangan manusia. Hal tersebut, Polda Sumatera Utara telah membentuk tim gabungan baik dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, intelijen, dan tentu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait informasi di lapangan. Berdasarkan hasil lidik di awal ditemukan luas tanah 1 hektar, kemudian luas gedung ukuran 6x6 yang terbagi menjadi 2 kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang, di mana per kamar dibatasi dengan menggunakan jeruji besi sebagaimana layaknya bangunan sel. Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut didapati bahwa tempat tersebut merupakan penampungan orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja, yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya. Pihak keluarganya menyerahkan kepada
pengelola untuk dilakukan pembinaan. Dilakukan pembinaan yang mana orang-orang tersebut yang dibina adalah merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakalan remaja, dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan. Jumlah warga binaan yang semula berjumlah 48 orang, kemudian hasil pengecekan tinggal 30 orang. Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya. Kemudian kami sampaikan bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian yang berguna bagi mereka ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan. Dan mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan, namun diberikan ekstra puding dan makannya. Setelah ditelusuri ya bahwa bangunan tersebut telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut, dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang rumahnya terdapat kerangkeng manusia, kini sedang terlibat dalam kasus korupsi. Bupati Langkat diduga menerima suap 786. Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin resmi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyuapan pengadaan proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit ditetapkan tersangka bersama Kepala Desa Balai Kasih yang merupakan kakak kandung Bupati Langkat, serta 4 pihak swasta yakni Muara Perangin-angin, Marcos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Isfi Syafitra. Bupati Langkat diduga menerima suap 786 juta rupiah dari Muara Perangin-angin melalui perantara pihak swasta. Pemberian suap terkait pengerjaan 2 proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar 4,3 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan KPK menjerat 8 orang, termasuk Bupati Langkat, Kepala Desa Balai Kasih, 2 Kepala Dinas Kabupaten Langkat, dan sejumlah pihak swasta. Dalam operasi tangkap tangan, diketahui Bupati Langkat diduga sempat kabur saat akan ditangkap Satuan Tugas KPK. Tim KPK kemudian mengetahui bahwa Bupati Langkat kemudian menyerahkan diri ke Polres Binjai. Tim Liputan iNews melaporkan. Siswa terpapar COVID-19 SMA 68 Jakarta berhentikan pembelajaran tatap muka. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.